Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah liburan. Yang pertama liburan menyambut kemerdekaan dan juga kita liburan Muharram. Ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna teman-teman. Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kita yaitu kita akan mengetahui pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, kita akan mengenal sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Azim, Al-Kabir, Al-Malik, dan Al-Karim, dan Al-Malik. Dan yang selanjutnya juga kita akan melafalkan Asmaul Husna, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Baik teman-teman, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pengertian Asmaul Husna. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna terdiri dari dua kata teman-teman. Yang pertama asma yang artinya nama dan husna artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, jumlah semua Asmaul Husna itu ada 99. Siapa yang menghafal dan mengamalkan dengan baik dan benar akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, begitu besar fadilah menghafalkan Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan mengetahui dasar atau dalil daripada Asmaul Husna. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa menggunakan asma Allah. Seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya Mujib, Basailin gitu. Itu menggunakan Asmaul Husna, berdoa menggunakan Asmaul Husna. Emang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terkandung dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu teman-teman, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan membawa atau perantara asma Allah. Baik, sekarang kita masuk ke Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu Al-Azim. Di sini kita akan mengetahui pengertian Al-Azim atau arti dari Al-Azim itu adalah Maha Agung. Keagungan Allah tidak dapat disaingi oleh apapun dan siapapun. Keagungan Allah tidak bermula dan tidak ada batasnya. Ya, berbeda dengan makhluk. Nah, makhluk agung itu ada batasnya. Misalkan presiden agung, diagung-agungkan cuma batasnya 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun kalau terpilih lagi masih diagungkan, tapi setelah 10 tahun gak bisa nyalonin lagi jadi presiden. Makanya batasnya itu keagungannya itu ada batasnya. Dan juga terbatas tempat juga. Mungkin di sini kita diagungkan, tapi belum tentu kita di tempat lain
diagungkan. Nah, hanya Allah yang memiliki keagungan yang abadi. Bukti Allah Maha Agung dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Tahu gak teman-teman? Ini ayat apa? Ayat kursi. Ya, teman-teman pasti udah pada hafal ya dengan ayat kursi. Ya, kita harus selalu menjaga, memelihara dan kemuliaan kita, ya, martabat dan kemuliaan kita sebagai implementasi atau pengamalan dari kita meyakini sifat Al-Azim. Serta kita harus menghindari perbuatan-perbuatan tercela supaya tetap menjadi orang-orang yang memiliki keagungan, ya. Keagungan di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih bunyinya surah Al-Baqarah ayat 255 tadi? Begini teman-teman, nih ada di bawah ya. Teman-teman coba perhatikan. Di sini yang menjadi dalil daripada sifat Al-Azim adalah akhirnya nih. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke asma yang kedua, yaitu Al-Kabir. Siapa yang tahu apa makna Al-Kabir? Al-Kabir artinya maha besar. Allah maha besar dalam zat, sifat dan perbuatannya yang sempurna. Kebesarannya tidak dapat ditandingi oleh apapun dan siapapun, dan tidak dapat dijangkau oleh pikiran hambanya. Kebesaran Allah bermakna dua hal, yaitu titik kedua. 1. Allah bersifat maha besar dan paling sempurna. 2. Tidak ada seorang makhluk pun yang berhak dibesar-besarkan sebagaimana Allah dibesar-besarkan namanya oleh manusia. Jadi maksud dari maha besar Allah dalam zatnya mukhalafatul lil khawadis, ya, berbeda dengan makhluk. Mungkin besar kita itu dilihat dari postur badannya. Nah, kalau Allah itu berbeda dengan makhluknya, kita jangan menggambarkan Allah dengan makhluknya, tidak boleh teman-teman, ya. Yang kedua, sifatnya pun nggak boleh disamakan dengan makhluknya. Besar sifatnya Allah itu nggak boleh juga disamakan dengan makhluknya teman-teman. Dan yang kedua, perbuatannya pun tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Begitu teman-teman, ya. Jadi kita harus meyakini, mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kabir atau maha besar. Nah, bagaimana kita meneladani? Ya, kita hendaknya berusaha untuk menjadi manusia yang berjiwa besar, teman-teman. Jangan berjiwa kecil atau berjiwa kerdil, ya. Ciri-ciri berjiwa besar adalah bersikap rendah hati, memiliki niat yang tulus dan ikhlas, dengan lapang dada menerima kritikan orang lain. Nah, berjiwa besar itu harus menerima dikritik teman-teman, ya, harus menerima saran, jangan keras kepala, mentang-mentang udah gede. Ya, biasanya orang besar kagak mau menerima kritikan teman-teman, ya. Jangan teman-teman. Kalau teman-teman udah jadi orang besar, orang hebat, harus menerima kritikan yang baik dan saran yang baik. Juga ciri daripada orang yang menerima kalau berlapang berjiwa besar itu, ya, memberikan pertolongan tanpa pamrih, tidak egois, dan selalu ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Baik teman-teman, yang selanjutnya kita akan belajar tentang asma Al-Karim. Mana Al-Karim? Artinya dulu teman-teman. Artinya Al-Karim adalah maha mulia. Allah pemilik semua kemuliaan. Dalilnya itu ada dalam surah Al-Alaq ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Nah, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Itu teman-teman dalil atau dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Karim atau maha mulia. Menurut para ulama, kemuliaan Allah meliputi Dia yang maha pemurah dengan pemberiannya dan maha luas dengan anugerahnya. Pemberian Allah itu tidak terhingga nilainya dan tidak sanggup untuk menghitungnya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Yang artinya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu bisa menghitungnya. Nah, sifat Al-Karim ini ya, manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat Al-Karim akan memiliki sifat pemurah, teman-teman, dan berbudi pekerti luhur. Jadi kalau kita mendalami sifat Al-Karim yang mana maha mulia, itu akan meresap ke dalam hati kita sehingga kita akan meneladaninya, ya. Kita akan bersifat karim, bersifat mulia, pemurah kepada sesama, jangan kepada manusia, kepada binatang, ya, kepada tumbuhan. Begitu teman-teman. Dan kita juga akan mempunyai budi pekerti yang luhur di dalam diri kita, ya. Sifat tersebut akan menghiasi diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengetahui Asmaul Husna Al-Malik, sifat Allah Al-Malik. Apa sih arti dari Al-Malik itu? Artinya maha merajai. Jadi Allah itu maha merajai. Hanya Allah lah yang menguasai dan merajai segala-galanya. Yang kekuasaannya meliputi dunia dan akhirat, teman-teman. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Raja yang tidak membutuhkan lagi bantuan sesuatu apapun selain dirinya. Ya, jadi Raja Allah itu, merajai itu berbeda dengan makhluk, ya teman-teman. Jadi tidak ada batasnya dan tidak ada permulaannya, gitu. Tidak ada awalnya. Nah, Allah itu raja dari sebelum ada raja. Allah itu raja dari sesudah ada raja. Jadi raja Rabbil Alamin, merajai alam semesta ini, teman-teman. Dalilnya, kalau ditanya dalilnya, itu dasar. Kok Allah bersifat Al-Malik? Nah ini teman-teman harus ingat, Fata'alallahul Malikul Haqq. Nah segitu aja teman-teman. Ini adalah surah Thaha ayat 14, yang artinya maka maha tinggi Allah, Allah raja sebenar-benarnya. Jadi raja-raja di dunia ini cuma raja-rajaan, teman-teman, bohong-bohongan, ya. Yang sebenar-benarnya raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman harus meyakini dan beriman bahwa Allah bersifat Al-Malik, teman-teman. Bahwa Allah menguasai atas segala apa yang terjadi pada makhluknya. Seseorang yang sudah benar-benar yakin pada zat Al-Malik, dia tidak akan menjadi budak hawa nafsunya. Dia mampu mengendalikan diri dari sifat marah, sifat benci, berbohong, bertengkar, dan sebagainya. Ya, kalau misalkan kita sudah benar-benar meyakini sifat Malik, ya, sifat Al-Malik. Oke, teman-teman, ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum Bapak akhiri video ini, Bapak akan memberikan tugas untuk teman-teman. Ya, tugasnya apa? Di sini tulislah Asmaul Husna yang telah dipelajari oleh teman-teman, ya. Dengan bahasa Arab dan artinya. Ditulis dengan bahasa Arabnya yang bagus dan juga artinya, kemudian teman-teman hafalkan. Untuk pengirimannya atau pengumpulannya lewat WA berbentuk foto untuk tugas menulisnya dan berbentuk voice note untuk tugas menghafalnya. Sedangkan batas waktunya ditunggu sampai jam 15 atau jam 3 sore, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مقيت يا حسيب يا جليل